Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Bu Novi. Kali ini kita masih setia dengan pembelajaran online ya. Meskipun kita masih belajar menggunakan sistem daring atau online, semoga itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pembelajaran di hari pertama kita ini, di bab pertama di semester genap ini, kita akan belajar tentang kalimah thayyibah salam. Nah, sebelum kita membahas tentang kalimah thayyibah salam, kita kupas dulu. Apa itu kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah adalah lafal yang baik untuk diucapkan pada waktu-waktu tertentu. Jadi kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang baik untuk diucapkan pada waktu tertentu. Kalimat thayyibah ini ada berbagai macam anak-anak. Nah, ada kalimat thayyibah basmalah, ada kalimat thayyibah hamdalah, ada kalimat thayyibah tahlil, tarji, tasbih, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu di antara kalimat thayyibah yang banyak tadi adalah kalimat thayyibah salam. Nah, tentunya kalian sudah tahu bagaimana bunyi kalimat thayyibah salam. Nah, kalimat thayyibah salam berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, diiringi dengan rahmat dari Allah dan juga barokah dari Allah untukmu. Nah, kalimat salam itu sejatinya berisi tentang doa. Jadi orang yang mengucapkan salam berarti orang tersebut mendoakan orang yang diucapkan salam. Misalnya seperti tadi di awal pembelajaran, sebelum membuka, Bu Guru mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bu Guru mendoakan keselamatan untuk anak-anak, juga keselamatan untuk diri Bu Guru. Paham ya sampai di sini? Jadi pada intinya kalimat salam itu adalah kalimat atau ucapan doa memohon keselamatan kepada Allah. Nah, lalu bagaimana ketika kita mendengar orang mengucapkan salam kepada kita? Nah, kita sebagai seorang muslim itu wajib hukumnya menjawab salamnya orang muslim. Ya, nanti akan kita bahas ya, kenapa kita wajib menjawab salamnya orang muslim. Bagaimana ketika kita ada orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita. Nah, nanti akan kita bahas. Namun, sekarang kita bahas terlebih dahulu. Nah, ketika kita mendengar atau ada orang yang mengucap salam kepada kita, wajib hukumnya kita menjawab dengan jawaban apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya dan semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, diiringi dengan rahmat dari Allah dan juga barokah dari Allah untukmu. Jadi kita kembali mendoakan orang yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Nah, sekarang kita kupas terlebih dahulu. Apa sih salam itu? Nah, lafal salam secara bahasa itu berarti keselamatan, kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Nah, kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu membiasakan mengucap salam. Kenapa? Karena sejatinya tadi ucapan salam itu adalah berisi tentang doa. Doa memohon kepada Allah, memohon keselamatan, memohon ketentraman, memohon kedamaian, dan sebagainya. Nah, ketika kita mengucap salam, atau ketika kita mendapatkan orang yang mengucap salam, mendapati teman kita mengucapkan salam, maka hendaknya kita menjawabnya. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa yang berbunyi
wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan yang sepadan dengannya. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi ketika kita diberikan kebaikan oleh orang lain, maka hendaknya kita membalas dengan yang lebih baik, atau minimal kita membalas dengan hal yang sejajar, sepadan. Jangan ketika kita diucapkan salam atau ada orang yang mengucap salam pada kita kita balas dengan lihat saja, kita balas dengan lirikan mata, bukan seperti itu ya. Jadi ketika kita diucapkan salam, kita diberi salam oleh orang lain, berarti orang itu mendoakan kita. Maka apa yang kita lakukan, kita hendaknya membalas dengan hal yang lebih baik, yaitu dengan menjawab salam kita. Nah, lalu kapan kalimat thayyibah salam atau ucapan salam ini kita ucapkan? Yang pertama, ketika kita bertemu dengan sesama muslim. Jadi ketika kita kalian berpapasan dengan teman kalian, berpapasan dengan saudara kalian, berpapasan dengan bapak ibu guru, maka wajib hukumnya adalah mengucap salam. Yang kedua, ketika kita memulai pertemuan, seperti tadi ketika Bu Guru membuka pembelajaran ini, nah kita mengucap salam. Yang ketiga, setiap kali bertemu, ketika kita berpapasan, ketika kita bertemu dengan teman, berpisah. Nah, setelah kita, misalnya kalian belajar kelompok, terus kalian kepingin pulang, misalnya izin terlebih dahulu. Nah, itu di situ kalian juga mengucapkan salam, menjawab telepon, berkirim pesan, dan masih banyak lagi. Jadi ucapan salam itu sejatinya berisi doa. Jadi ketika kita mengucapkan salam, maka di situ terdapat banyak kebaikan, terutama dan yang utama adalah sebuah doanya. Selanjutnya, bagaimana tata cara atau adab salam di dalam Islam? Nah, yang pertama, mengucap salam itu sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Jadi tadi ketika kita bertemu dengan teman, tadi Bu Guru Bu Guru menjelaskan kalau kita wajib di sini dalam artian apa? Agar menjadi sebuah kebiasaan kita. Akan tetapi pada dasarnya mengucap salam itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah menjawab salam. Nah, yang kedua, ucapan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau boleh dengan Assalamualaikum warahmatullahi, atau cukup dengan Assalamualaikum. Yang kedua, dianjurkan mengulang salam sebanyak 3 kali manakala orang yang hadir sangat banyak dan ada keraguan kalau kita takutnya ada yang tadi itu belum menjawab salam. Misalnya ketika kita membuka sebuah acara, di situ audiensinya itu banyak orang atau ratusan bahkan ribuan. Nah, maka kita disunahkan mengucapkan salam itu diulang 3 kali karena dikhawatirkan tadi ada orang yang belum menjawab salam kita. Yang keempat, sunnah hukumnya mengucap dan menjawab salam dengan suara keras. Yang kelima, sunnah mengucap salam kepada seorang muslim, baik yang kita kenal ataupun tidak. Jadi salam itu sebenarnya lebih seperti kepada sapaan ya. Meskipun kita tidak kenal, ketika kita berjumpa dengan orang yang sama muslim, maka kita hendaknya mengucap salam. Selanjutnya, dianjurkan agar orang yang datang memulai mengucapkan salam. Jadi ketika kita menghadiri sebuah acara, di situ sudah berkumpul beberapa orang dan kita baru datang, maka kita dianjurkan untuk mengucap salam. Selanjutnya, disunahkan yang mengucap salam adalah orang yang berkendara kepada orang yang berjalan kaki. Ketika kita mengendarai sepeda motor, di jalan kita berpapasan dengan teman kita yang berjalan kaki, maka yang terlebih dahulu mengucapkan salam seharusnya adalah orang yang menaiki sepeda motor. Begitu juga
kepada orang yang berjalan kaki. Ketika dia berjalan kaki dan dia menemui temannya sedang duduk, misalnya di depan rumah, maka yang terlebih dahulu mengucapkan salam adalah orang yang berjalan kaki daripada orang yang duduk. Paham ya? Nah, apabila ada anak muda bertemu dengan orang yang lebih tua, maka yang terlebih dahulu dianjurkan mengucapkan salam adalah anak yang lebih muda. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya yang ke-8, mengucap salam kepada wanita asing. Nah, ini khusus kepada sesama wanita. Jadi berbeda ya hukumnya ketika laki-laki yang mengucapkan. Jadi diusahakan ya, meskipun itu adalah sebuah doa, tetapi akan lebih baik jika yang mengucapkan itu adalah sesama muhrimnya ya. Yang ke-9, dianjurkan mengucapkan salam kepada anak-anak dan seterusnya ya. Nah, menjawab salam untuk non muslim. Nah, tadi di depan sudah Bu Guru singgung. Ketika kita bertemu dengan orang non muslim dan orang non muslim itu mengucap salam pada kita terlebih dahulu, maka hendaknya kita menjawab cukup dengan waalaikum. Kenapa? Karena tidak wajib hukumnya kita menjawab sampai terakhir. Kita cukup menjawab dengan waalaikum yang artinya semoga kebaikan juga untukmu. Ya, seperti itu ya. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya ada arti penting dari salam. Kenapa kita dianjurkan untuk mengucap salam? Yang pertama, salam itu adalah salah satu sapaan resmi para malaikat, para nabi atau rasul, dan para penghuni surga. Jadi, salam itu adalah sebuah sapaan resmi. Jadi, ketika besok kita masuk surga, maka kita pasti akan disapa dengan ucapan salam. Jadi, mengapa kita dianjurkan untuk membiasakan mengucap salam? Karena salam itu merupakan sapaan resmi para penghuni surga, baik itu rasul, nabi maupun para malaikat. Selanjutnya, salam itu merupakan pengikat persaudaraan. Ketika kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal, tetapi orang itu sesama muslim, nah itu akan menjadikan kita semakin erat hubungannya. Karena apa? Oh, orang itu telah mendoakan saya, berarti saya juga harus kembali mendoakan, seperti itu. Nah, yang ketiga, menumbuhkan rasa saling mencintai di antara kaum muslimin. Kenapa ada rasa saling mencintai? Karena hal itu timbul dari rasa sayang. Oh, saya kok dia menyayangi saya, kenapa kita menganggap orang yang mengucapkan salam itu menyayangi kita? Karena di dalam ucapan salam itu sebenarnya terdapat sebuah doa yang begitu indah. Nah, lalu apa keutamaan? Apa sih manfaat kita mengucapkan salam? Nah, di situ ada keutamaan salam. Yang pertama, para malaikat dan nabi rasul tadi itu mereka atau makhluk-makhluk Allah ini selalu mengucapkan salam sebagai pengikat persaudaraan tadi ya. Sudah mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi kenapa kita dianjurkan untuk mengucapkan salam? Karena pada dasarnya salam itu di dalamnya mengandung sebuah doa. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini penjelasan dari Bu Guru. Ada yang kurang jelas, silahkan nanti boleh ditanyakan atau kalian baca ulang di LKS kalian, di buku paket kalian tentang kalimat thayyibah salam ya. Baik, banyak kekurangan dari Bu Guru, mohon maaf. Jangan lupa sholat, tetap semangat dan selalu membantu orang tua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.